Pasca 2 tahun menyandang status duda setelah berpisah dari Salma Vina, pekan ini Taki Malik akhirnya merajut kembali kebahagiaannya dengan menikah kedua kalinya. Taki Malik menikahi selebgram cantik bernama Sheryl Talib. Pernikahan Taki dan Sheryl digelar di luar ruangan dan dihadiri keluarga dan sahabat kedua mempelai. Menariknya, Taki yang seorang hafiz Quran mempersembahkan bacaan surat Al-Baqarah untuk wanita pilihan hatinya itu. Dan lantunan suara Taki saat membacakan surat Al-Baqarah itu pun sontak membuat Sheryl berurai air mata haru. Tidak hanya itu, momen sakral dan hikmat itu pun sekejap membuat Taki ikut meneteskan air mata haru. Di tengah hebohnya pernikahan Taki Malik yang berlatar pemandangan romantis dan diwarnai air mata bahagia bercampur haru, publik justru menyoroti jawaban Salma Vina di salah satu postingan sosial medianya. Komentar Salma Vina itu pun sekejap membuat publik heboh, lantaran mematahkan anggapan belum bisa move on dari mantan. Bahkan Putri Sunan Kalijaga itu mengaku sudah beranjak jauh dari pengalaman masa lalunya dengan sang mantan. Kini Salma Vina kembali menatap masa depan baru dengan kekasih bulenya yang kabarnya sudah diperkenalkan kepada orang tuanya. Apapun yang terjadi semua itu aku udah tutup buku ya. Kemarin aku sempat sakit, itu pun karena pikiran juga kan. Karena pikiran, jadi menurut aku sudahlah, tidak usah terlalu banyak pikiran gitu kan. Hati kita, pikiran kita, badan kita, fisik semua itu cuma kita yang bisa jaga, orang lain tidak bisa jaga gitu. Walaupun kita punya pasangan, kita punya orang tua, tapi hati, fisik, semuanya, emosi kita, cuma kita yang bisa jaga. Ya karena aku juga tahu aku masih muda, hidupku masih panjang gitu. Buat apa dipikirin yang sudah terjadi gitu. Yang sudah terjadi kan dijadikan pelajaran aja. Aku tuh nggak mau stres karena pada saat aku stres, kadang aku suka, contohnya suka tidak mau bekerja gitu. Itu kan satu kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang baik gitu kan, menghasilkan uang itu. Jadi aku tidak mau kerja, itu kan sesuatu yang wasting time banget. Dan aku lebih suka apa ya, sekarang ya sudahlah, pikirin aja masa depan gitu. Karena stres tuh aduh udah nggak perlu lagi deh gitu kalau dari aku. Pak, kok tiba-tiba udah mau pulang panasnya tinggi. Ya udah deh, ayah ibu jemput ke tempat dia karantina mandiri. Lalu kita bawa ke rumah sakit, dites di rumah sakit. Alhamdulillah bukan gejala COVID karena langsung dites COVID-nya kan, di swab. Tapi lebih, ya saya sempat netesin air mata juga, artinya udah kangen, tapi malah ketemunya di rumah sakit, harus periksa dan harus dirawat. Iya, memang pernikahan Taki dan Salma Vina di tahun 2017 menyimpan cerita tersendiri lantaran usia pernikahan mereka hanya 3 bulan saja. Bahkan proses perceraian mereka pun harus berakhir dengan konflik yang panas dan penuh air mata. Lantas, seperti apa Salma Vina melihat perjalanan masa lalunya itu dan mengambil hikmah yang berarti untuk masa depannya nanti? Yang paling buat aku kemarin nangis adalah yaitu perihal masalah kalau mau cari jodoh ke depannya gitu kan. Karena waktu itu sempat ibu sudah ketemu sama yang saat ini jadi teman dekat aku kan. Dan memang yang ibu pesenin itu cuma ibu cuma bilang gitu kalau misalnya ibu itu tidak mau aku itu sakit hati lagi. Dan kalaupun kata ibu gini, kalau misalnya kakak masih sanggup untuk disakitin orang lain, itu kakak gitu. Tapi kalau kami orang tua kamu, melihat kamu disakiti orang lain, kami tidak sanggup lagi. Memang maksudnya waktu pernikahan itu kan mereka semua yang nyiapin, benar-benar ibu dan ayah yang menyiapkan pernikahan itu tuh, ibu dan ayah gitu. Dari mulai apa segala macam mereka yang siapin, benar-benar cuma ibu ayah yang nyiapin gitu. Jadi ketika mungkin pisah dan pisahnya juga tidak terlalu baik, jadi ya gitu. Nah aku melihat mereka trauma sebegitunya, kalau aku nanti kenalkan yang baru, kira-kira mereka sudah siap belum menerima bahwa anaknya sudah punya teman dekat dan akan ada kemungkinan ini itu gitu kan, gitu sih.
Biasa Pernikahan Salma yang mana? Saya lupa loh. yang sudah pas itu lama nggak usah dibahas. Iya, saya lupa orangnya yang mana ya. Istri sih yang lebih berat sebenarnya, dia berat untuk bisa menerima atau ikhlas. Ya, sementara saya walaupun berat, tapi saya mencoba karena segala sesuatu dalam kehidupan itu pasti sudah atas kehendaknya, kehendak Tuhan, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pikir buat apa kita ribut, buat apa kita pusing. Allah lagi kasih ujian gini ya mintanya sama Allah lah, minta diangkat atau minta dikasih petunjuk gimana gitu. Jadi kalau saya alhamdulillah sudah lebih cepat lah untuk bisa menyesuaikan.